log B dikali B log C. Oke. Di sini ada basis yang berbeda dan nilainya berbeda. Cuma di sini ada B, basisnya B sama nilainya sama. Jadi kalau basis sama nilai sama, langsung aja dicoret. Sehingga menghasilkan A dan C kan. A log C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bersama Bu Iva. Channel ini membimbing kalian belajar matematika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi logaritma matematika kelas 10. Apabila kalian kesulitan memahami penjelasan saya, kalian bisa tulis pertanyaannya di bagian komentar ya. Ingat, keberhasilan pada bagian pembelajaran virtual ini tergantung kesungguhan kalian untuk memahami isi penjelasan dan belajar secara mandiri. Harapan saya setelah menyimak video ini sampai selesai, kalian bisa mengidentifikasi sifat-sifat logaritma dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan logaritma. Untuk mempelajari logaritma, kita harus mempelajari dulu bentuk eksponen. Kita minggu lalu sudah belajar sifat-sifat eksponen. Nah, mulai hari ini saya tetap review materi-materi dahulu yang berbentuk perpangkatan atau eksponen. Kenapa? Karena eksponen atau bentuk perpangkatan merupakan dasar dari logaritma. Oke. Kalau saya punya bilangan 8 diubah menjadi bentuk perpangkatan menjadi berapa? Oke, benar, menjadi 2 pangkat 3. Kalau saya punya 9, kalau diubah menjadi bentuk pangkat berarti menjadi 3 pangkat 2. Kalau saya punya bilangan 125, berarti menjadi berapa kalau diubah ke perpangkatan? Menjadi 5 pangkat 3. Oke. Sekarang bilangan akar 2 kalau diubah menjadi pangkat menjadi berapa? 2 pangkat 1/2. Ingat ya, akar kalau di sini nggak ada nilainya berarti ini dianggap 2. N-nya adalah 2. Oke, jadi untuk bentuk pangkat akar 2 diubah ke bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 1/2. Beda lagi kalau ada akar 5 pangkat 3 berderajat 2 berarti perpangkatannya 5 pangkat 3/2. Oke, kalau saya punya 1/4, nah di sini sifat-sifat eksponen yang dulu, kalau ada bilangan 1/4 berarti pangkatnya negatif ya, 2 pangkat 2. Kalau diubah ke atas berarti menjadi 2 pangkat min 2. Jadi pangkatnya negatif. Kemudian kalau saya punya 1/27 berarti kan 1/3 pangkat 3. Kalau diubah menjadi kalau kita ubah ke atas berarti pangkatnya menjadi 3 pangkat min 3. Oke, dari sini kita bicara penulisan logaritma. Oke, logaritma kalau menulis itu A log B. Misal di sini ya, A log B. Jadi kalian itu jangan sampai tulisannya gini, A log B. Ini salah. Itu salah ya. Gak boleh sejajar, A dan B-nya itu tidak boleh sejajar. Kenapa? Karena nanti akan menjadi salah paham dalam perhitungan logaritma. Jadi yang benar adalah A log B. Jadi A-nya itu usahakan di atasnya L dan B-nya di barisnya. Jadi kalau menulis log itu diusahakan menjadi 2 baris ya.
dua baris, di mana baris yang pertama itu kita isi A dan baris kedua itu kita isi B. Kenapa? Karena kedudukan A dan B itu beda, dimana kalau A itu adalah basis, kalau A adalah basis, kalau B adalah nilai. Kalau A adalah basis, kalau B adalah nilai. Jadi kalau ada 3 log 5, berarti basisnya adalah 3, nilainya adalah 5, dan basis itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, misalkan kalau ada log 5, nah ini basisnya berapa? Karena kan nggak ada tulisannya. Di sini nggak ada tulisan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, berarti kalau nggak ada tulisannya ini dianggap basis 10 ya, basis 10, sehingga log 5 itu sama dengan 10 log 5 atau basisnya sama dengan 10. Oke, kita langsung masuk ke sifat-sifat dasar logaritma. Nah, di sini ada sifat pertama dulu ya yang kita bahas. Masuk yang nomor 1, ada A log A pangkat B, itu hasilnya B ya, karena ada basis sama nilai itu ternyata sama, maka kita ambil yang B. Jadi kalau ada sifat A log A pangkat B itu sama dengan B, jadi kita ambil perpangkatannya. Contoh nih yang nomor 1, 2 log 8. Nah, 8 ini kan kita bisa ubah dulu ke bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 3. Nah, karena basis sama nilai itu sama-sama 2, maka kita ambil hasilnya perpangkatan, yaitu 3, sehingga nilai dari 2 log 8 sama dengan 3. Nah, terus gimana kalau basis sama nilainya beda? Nah, kita masuk ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua di sini ada A log B pangkat C. Basis sama nilai beda. Nah, gimana caranya? Nah, pangkatnya kita ubah ke depan. Pangkatnya kita ubah ke depan menjadi C A log B. Misal nih ada contoh 2 log 125. Nah, 125 kan kita ubah dulu menjadi perpangkatan menjadi 5 pangkat 3. Nah, basisnya 2, nilainya 5, kan beda, nggak boleh, harus diubah dulu. Nah, cara mengubahnya, pangkat kita oper ke depan menjadi 3 2 log 5. Nah, ini hasilnya. Jadi 2 log 125 sama dengan 3 2 log 5. Oke ya, nyampe sini paham? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke sifat 3. Nah, kalau sifat 3 ini basisnya yang dipangkatkan. Tadi kan sifat kedua nilai yang dipangkatkan, sekarang basisnya dipangkatkan. Gimana caranya untuk menyelesaikan sifat yang ketiga? A pangkat C log B itu sama dengan 1 per C A log B. Jadi bedanya di sini basisnya yang dipangkatkan. Kalau basisnya perpangkatan adalah 1 per C, tapi kalau nilai yang dipangkatkan adalah C. Paham ya bedanya ya? Kalau basis dipangkatkan 1 per C, tapi kalau nilai yang dipangkatkan adalah C. Oke, 1 per C A log B. Oke, kita selesaikan yang soal nomor 3. Di sini ada 8 log 125. Jadi 8 harus kita ubah ke pangkat dulu, 125 juga kita ubah ke perpangkatan dulu. Oke, 8
kalau diubah jadi pangkat menjadi 2 pangkat 3 log. 125 kalau kita ubah menjadi perpangkatan 5 pangkat 2. Baik, karena basisnya yang dipangkatkan, maka hasilnya 1/3 ya, 1/3. Nah, terus 2 ini kan nilai, berarti kan bisa berubah ke depan menjadi kali 2 log 5. Saya ulangi lagi ya. 1/3 ini dari mana? Dari perpangkatan basis. Kalau basis dipangkatkan harus 1/4. Nah, 2 dari mana? Dari pangkatnya nilai. Kalau pangkatnya nilai menjadi 2. Oke. Jadi 1/3 kali 2 log 5. Nyampe sini kita bisa mengkalikan menjadi sama dengan 2/3 2 log 5. Jadi hasilnya adalah 2/3 2 log 5 untuk yang nomor 3. Sekarang lanjut yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini perkalian untuk nilainya. A log B kali C. Di dalam sifat logaritma, perkalian itu menjadi pertambahan, sehingga kita bisa menulis A log B ditambah A log C. Oke, kita lanjut contoh soal yang nomor 4. Di sini ada 3 log 12. Kita bisa memecahkan perkaliannya 4 kalikan 3, sehingga kita bisa menyelesaikan 3 log 12 berarti 4 kali 3 ya, berarti 3 log 3 ditambah 3 log 4. Oke, 3 log 3 karena basis sama nilai-nilainya sama, hasilnya adalah 1. Oke, nah 4 ini kan bisa kita ubah ke bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2. Karena nilai berpangkat, maka pangkatnya kita ubah ke depan menjadi 3 log 2. Nah, ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah 1 plus 2 3 log 2 untuk soal yang nomor 4. Oke. Kita lanjut soal yang nomor 5. Nomor 5 di sini A log B per C. Sama, sifat nomor 4 konsepnya sama. Kalau perkalian itu dijumlah, kalau pembagian itu dikurangi, sehingga A log B dikurangi A log C. Oke, kita kerjakan yang soal nomor 5, di mana ada contoh soal 3 log 3/5. Berarti kan kita bisa mengurangi 3 sama 5. 3 log 3 dikurangi 3 log 5. Oke, 3 log 3 sama dengan 1, terus 3 log 5 ya tetap nilainya 3 log 5, sehingga hasilnya 1 min 3 log 5 untuk soal nomor 5. Oke, lanjut nomor 6. Sifat yang ke-6 di sini A log B dikali B log C. Oke, di sini ada basis yang berbeda dan nilainya berbeda. Cuma di sini ada B, basisnya B sama nilainya sama. Jadi kalau basis sama nilai sama, langsung aja dicoret, sehingga menghasilkan A dan C kan, A log C. Jadi kalau ada basis sama nilai itu sama, langsung aja dicoret, sehingga menghasilkan A log C. Oke, kita coba contoh soal yang 6. Yang 6 ini ada 2 log 3, 3 log 16. Nah, di sini kan ada basis 3, ada nilai 3, maka kita bisa sederhanakan.
atau kita bisa mencoretnya. Berarti tinggal berapa? Tinggal 2 log 16. Maka kita tulis 2 sama dengan 2 log 16. Nah, 16 ini kan bisa kita ubah ke perpangkat. 2 log 16 itu menjadi 2 log 16 kalau kita ubah ke perpangkatan menjadi 2 pangkat 4. Nah, nilai kalau ada pangkatnya kita pindah ke depan menjadi 4 2 log 2. Nah, dimana 2 log 2 ini kan habis juga nilainya 1, berarti 4 kali 1 itu sama dengan 4, berarti nilainya adalah 4. Oke, lanjut yang nomor 7. Yang nomor 7 ini ada A log B dibagi A log C. Ada A log B dibagi A log C, maka hasilnya adalah C log B. Oke, untuk contoh soal yang nomor 7, di sini ada 3 log 8 dibagi 3 log 2. Karena basisnya sama ya, maka kita ambil 2 dan 8, tetapi dibalik 2-nya yang jadi basis, 8-nya yang jadi nilai, seperti sifat yang ke-7, C log B, berarti 2 log 8. Nah, kalau sudah seperti ini, 8 kita bisa ubah menjadi perpangkatan 2 pangkat 3. Jadi 2 log 2 pangkat 3. 3 kita taruh ke depan menjadi 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 hasilnya 1, sehingga 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, 3 adalah nilai akhir dari soal nomor 7. Lanjut soal yang nomor 8. Kalau kalian menjumpai logaritma A pangkat A log B, sehingga lognya itu menjadi pangkat. Jadi ada sebuah bilangan yang pangkatnya itu logaritma. Jadi A pangkat A log B. Jadi ada sebuah nilai yang dipangkatkan logaritma. Nah, hasilnya apa? Hasilnya B. Kenapa? Karena di sini ada nilai yang sama, A basis sama A nilai. Berarti ini disederhanakan. Berarti yang diambil adalah B-nya saja. Misal nih, ada contoh soal yang nomor 8. 3 log 7. Di sini ada basisnya 3 sama nilainya 3, bisa dicoret. Tinggal nilainya berapa? 7. Berarti sama dengan 7. Udah, ini hasil akhirnya. 9 di sini ada A log B itu sama dengan 1 per B log A. Artinya apa? Artinya basis dan nilai bisa ditukar, tapi dengan syarat bentuk pecahannya adalah 1 per B log A. Oke, tarik. Ini saya tulis B log A. Oke. Nah, contoh yang nomor 9 kita kerjakan biar lebih memahami dari sifat yang ke-9. Ada soal 1 per 3 log 5. Nah, 1 per 3 log 5. 3 adalah basis, 5 adalah nilai. Nah, kita bisa tuker 5-nya menjadi basis, 3-nya menjadi nilai, sehingga menjadi 5 log 3. Ini sifat yang ke-9 ini pertukaran bilangan atau pertukaran kedudukan. 5 menjadi basis dan 3 menjadi nilai dengan syarat harus 1 per 3 log 5. Oke. Terus yang nomor 10 di sini ada A log B sama dengan C. Nah, ini biasanya digunakan untuk persamaan logaritma yang sifat ke-10. Misalkan nih ada contoh soal yang nomor 10 di mana 2 log X sama dengan 3. Berarti X itu sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah
8 ya. Untuk yang nomor 10 ini mungkin terakhir saya penjelasan materi dari logaritma. Apabila penjelasan saya mulai dari sifat logaritma yang pertama sampai akhir 10 ada penjelasan yang kurang paham, bisa tulis pertanyaannya di dalam kolom komentar. Semoga dari penjelasan saya awal sampai akhir ini bisa bermanfaat untuk kalian yang belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.